Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaannya. Ada seseorang di sini yang ingin bertemu dengan kamu untuk membicarakan sesuatu ya. Dia orangnya humble, aku lihat di sini. Kamu dengan dia mungkin terakhir kali itu pada zona friendship ya. Kalian berteman. Tapi sebenarnya dia kalau aku lihat di sini tuh suka sama kamu. Ya, dia suka sama kamu. Orangnya narsis, orangnya sangat memperdulikan diri sendiri ya, bahkan sama kamu itu love bombing gitu loh ya. Aku lihat di sini. Bisa jadi saat ini dia sedang mencoba untuk stabil dalam hidupnya, sedang mencoba untuk melakukan pertumbuhan dalam hidupnya, mencoba untuk fleksibel dengan hidupnya. Aku lihat di sini ya ada perjuangan dari dia. Dia sedang berjuang kalau aku lihat di sini. Kemudian memang aku lihat di sini dia memiliki chemistry dengan kamu, dia suka sama kamu. Bahkan aku lihat kamu dengan dia sama-sama saling menyukai loh di sini. Ya, kalian sama-sama merasa bahagia jika kalian bersama gitu loh. Ya, aku lihat di sini dia suka banget sama kamu dan kamu pun juga suka banget sama dia gitu. Jadi kalian memang punya apa namanya? Chemistry ya. Dia orang yang takut akan ditelantarkan ya, dia akan takut dengan situasi ditelantarkan, sehingga orangnya suka kebebasan. Jadi dia itu walaupun dekat sama kamu ya, kadang mungkin juga dekat sama yang lain, terus juga dia ingin selalu dikelilingi oleh banyak orang ya, bisa dibilang kayak narsis kayak gitulah ya. Nah terus itu juga aku lihat di sini uh, mungkin menjalani hubungan dengan dia ini ada suatu ketakutan ya. Inti tadi dia takut akan apa sih, kebebasannya direnggut. Jadi ketika kamu misalkan menjalin hubungan dengan dia terus udah mulai intens tuh, dia mulai risih, dia akan lari, dia akan cari yang lain gitu ya. Karena aku lihat di sini dia nggak mau hanya diikat oleh satu orang saja, dia juga di sini masih suka kebebasan ya, masih ingin melakukan ini itu, mengasih mau fokus dengan karir, keuangan, atau have fun dengan teman-teman kayak gitu. Dia nggak suka diatur-atur. uh, Bisa jadi dia ini mantanmu ya, dia ini mantanmu atau yang saat ini sudah berpisah dengan kamu. Jadi kalau aku lihat di sini dia mungkin sudah pernah menjalin hubungan atau mungkin sudah mengakui bahwa dia itu sebenarnya suka sama kamu kayak itu, tapi sekarang itu kamu dengan dia sudah break up ya, sudah putus ya. Dan saat ini sudah tidak ada komunikasi apapun dengan kamu ya. Sekarang lebih fokus pada diri masing-masing, lebih fokus pada abundance ya, apa, keberlimpahan masing-masing kayak gitu, lagi fokus dengan karir, keuangan masing-masing, nggak ada komunikasi kamu dengan dia. Menurut dia kamu adalah sosok seseorang yang mampu membuka kembali pintu hatinya ya. Dia ini dulu sempet gitu menutup hati untuk cinta ya, tapi ketika dia kenal kamu akhirnya di sini dia berani untuk membuka hati kembali gitu ya. Dan bisa jadi kamu pun begitu, bisa jadi ini juga energi kamu gitu. Kamu dulu sempat menutup hati, tapi ketika dia datang ya, ketika kamu kenal dia, kamu mampu berani untuk membuka pintu hatimu kembali, membuka pintu hatimu gitu ya. Oke, kita lihat cerita selengkapnya. Three of One. Aku lihat di sini memang orangnya tuh nggak gampang terbuka ternyata ya. Orangnya itu nggak gampang jujur. Orangnya itu selama ini ketika saat dia bersama kamu tuh dia orang yang sangat tertutup. Dia nggak gampang menceritakan situasi atau perasaan yang dia alami gitu ya. Nah inilah yang mungkin membuat kamu dengan dia sering salah paham, terus juga komunikasi jarang, sehingga adanya miskomunikasi juga kan di antara kalian. Jadi sebenarnya gini, dia itu kalau misalkan lagi sedang mengalami suatu kesulitan atau misalkan hidup dia lagi nggak balance, lagi sibuk lah pokoknya ya, misalnya kan dia lagi sibuk tentang entah apa masalah atau kerjaan atau apapun.
dia akan menutup diri, dia akan menghilang. Kenapa dia seperti itu? Situasi apapun yang membuat dia merasa tidak nyaman, kenapa dia menutup diri itu karena memang si dia ini itu nggak mau membiarkan kamu ikut kesulitan juga atau ikut terjun ke masalah dia juga gitu, karena dia nggak mau membawa kamu ke dalam kesulitan dalam hidup dia kayak gitu. Biarkanlah kamu bahagia di sana dan dia menyelesaikan dengan masalahnya sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya memang ada kesalahpahaman ya, dia mau menyelesaikan masalah dia sendiri, jangan melibatkan kamu. Takutnya nanti kalau misalkan kamu tahu ternyata hidup dia mengalami kesulitan atau ada apalah ya yang dia sembunyikan dari kamu, terus kamu tahu itu, dia takut kamu akan berpikiran negatif terhadap dia, kamu nanti ilfeel sama dia, kamu nanti merasa jijik dengan dia, atau justru malah kamu akan meninggalkan dia. Karena orang ini orangnya chaser, dia takut akan ditelantarkan. Ya, makanya dalam situasi apapun, sesulit apapun dia nggak mau cerita sama kamu. Itu tadi dia takut akan ditelantarkan, takut ditinggalin kayak gitu. Makanya di sini dia memilih untuk diam, menarik diri dari kamu dan menyelesaikan masalah dengan kamu. Dia pikir kalau dia seperti itu, kamu nggak akan merasa bersalah atau kamu nggak akan apa ya? eh Ya intinya situasi akan baik-baik saja kalau misalkan dia bertingkah seperti ini. Tapi nyatanya kamu tidak berpikiran seperti itu. Kamu malah justru menganggap bahwa ini orang kenapa nih kok menutup diri, kenapa nih kok tiba-tiba berubah, sehingga di sini ada cekcok lah di antara kalian, konflik ya. Kamu merasa mungkin tidak dihargai atau tidak dianggap seperti itu. Dan aku lihat juga memang hubungan kalian ini masih ada ketidakjelasan atau masih ada kebingungan dari dia tentang sesuatu yang mungkin ini ada sangkut pautnya dengan kesalahpahaman atau praduga gitu ya terkait dia atau terkait kamu gitu. Dan mungkin memang kamu dengan dia ini masih memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga ya masih sulit gitu untuk saling memahami, untuk saling mengerti seperti itu. Terus juga terkadang ada seseorang di sini yang kalau ngomong terlalu pedas, terlalu blak-blakan, terlalu apa ya, nyakitin kalau ngomong ya, siapapun dia, mau itu kamu atau dia, cobalah untuk berbicara itu secara lemah lembut ya. Cobalah untuk lebih santun kalau ngomong ya, halus, jangan keras-keras. Mungkin yang kamu hadapi ini orangnya sensitif atau mungkin kamu orangnya sensitifan gitu ya, sehingga dia yang harus lebih lemah lembut kalau ngomong kayak gitu. Kalian situasikan aja ini siapa gitu. Dan juga ternyata kamu berdealing dengan seseorang yang pintar sekali mempermainkan pikiran. Jadi cara dia mempermainkan pikiran adalah ya pura-pura tidak peduli, pura-pura menjaga jarak ya, pura-pura dingin sama kamu untuk memberikan beban secara emosional kepada kamu agar kamu itu kecarian, agar kamu paranoid, takut kehilangan dia, agar kamu tidak meninggalkan dia. Ini bentuk orang yang narsis, egois dan chaser. Ya, itu udah jadi satu paket gitu loh di diri dia, sehingga bentuk cara dia untuk mengontrol kamu adalah dengan seperti itu ya, memberikan beban secara emosional ke kamu agar kamu panik gitu, agar kamu paranoid, takut kehilangan dia, agar kamu kecari-carian dia seperti itu. Nah, dan aku lihat setelah apa yang kamu rasakan ya, kok selama ini tindakan dia seperti ini terus ya, kamu terus yang merasa kecarian, merasa apa ya, kehilangan gitu ya, merasa kayak ditinggalkan seperti itu ya. Nah akhirnya di sini kamu memberontak, aku lihat kamu berani untuk mengambil kendali atas dirimu sendiri sekarang ya. Kamu sekarang bisa mengantisipasi tindakan dia tentang mengontrol pikiranmu ya. Aku lihat di sini dengan cara kamu tidak mau lagi kecewa. Jadi kamu akan menggunakan caramu sendiri dengan ya, kalau misalkan dia tidak peduli ya udah, kamu tidak akan mengejar. Walaupun di sini kamu juga bertarung dengan dirimu sendiri ya, untuk menahan jangan mengejar dia, jangan cari tahu tentang dia seperti itu. Ya, tapi mau nggak mau harus begitu, karena aku lihat di sini juga kan selama ini dia selalu fokusnya pada materi, pada karir, keuangan. Kamu sering dianggurin, kamu sering diabaikan ya, aku lihat di sini. Bahkan aku lihat juga kamu tuh
padahal sudah sering gitu ya meminta waktu ke dia, tapi buktinya ya apa ya, jarang banget gitu bisa bisa mengabulkannya gitu kalau aku lihat di sini. Jadi aku lihat di sini memang dia jarang sekali atau tidak memberikan waktu atau perhatian ke kamu yang memang kamu butuhkan untuk hubungan ini. Justru malah dia fokus pada pekerjaan atau harta benda, atau tekanan dari masalah keuangan dia yang mungkin membebani, sehingga hubungan kalian pun berdampak ya, jadinya kacau balau aku lihat di sini karena dia terlalu fokusnya ke situ ya. Terus itu juga uh, jarang banget meluangkan waktu lah dia ini, kalau aku lihat di sini ya, jarang sekali. Tapi sejujurnya aku lihat di sini ya, dia ini memiliki rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat loh terhadap hubungan ini. Ya, aku lihat di sini dia masih tetap yakin bahwa memang kamulah orang yang dia inginkan. Jadi dia masih tetap bertahan walaupun situasinya sekarang kamu sudah cuek, kamu sudah tidak peduli atau apapun yang sekarang kamu rasakan, dia tetap memegang teguh perasaan dia terhadap hubungan ini, terhadap kamu gitu ya. Jadi dia nggak mau lepas gitu loh dari hubungan ini dan kamu. Terus itu juga aku lihat memang gairah di hubungan ini tuh sudah mulai padam ya. Uh, Bahkan mungkin kamu merasa kayak situasinya itu sudah mendorong kamu untuk menghilang atau ya menghilang kayak gitu. Karena memang aku lihat saat ini situasinya kayak mendorong dia untuk membuat kembali hubungan ini tuh bergelora gitu loh. Dan aku lihat di sini apa ya, mungkin memang masih ada seseorang di sini yang masih ragu-ragu gitu ya, masih ada seseorang yang ragu-ragu, entah ini kamu atau dia. Bahkan sebenarnya situasi sekarang tuh, kalau misalkan kamu memang sama dia sudah berpisah, sebenarnya ada peluang bagi kalian untuk menjalin hubungan dengan orang baru, tapi kayak kalian itu tidak mau membuka hati gitu loh. Aku lihat di sini dari kedua belah pihak, kamu itu kayak belum bisa untuk menerima dan membuka hati seutuhnya untuk orang baru, dan dia pun seperti itu sama. Aku lihat di sini ya. Karena aku lihat di sini dia itu masih sering membayangkan dirimu di masa depan bersama dia. Ya, kalian bisa dalam suatu rumah tangga bersama, tinggal bersama, menjalani hidup kalian bersama gitu loh. Nah, itu yang membuat dia di sini masih belum bisa untuk membuka hati. Dia masih ingin memperjuangkan hubungan ini kayak gitu. Dan aku lihat juga sebenarnya kamu pun masih ada harapan seperti itu, kamu masih memiliki pengharapan yang seperti itu juga itu, walaupun nggak tahu caranya gitu ya. Makanya di sini dia masih memiliki keyakinan teguh walaupun ya nggak ada pergerakan. Dan ternyata aku lihat juga memang selama ini hubungan kalian tuh nggak stabil ya, kurang ada dedikasi gitu ya. Entah ini kamu atau dia, ini ada seseorang yang menuntut semua keuntungan tanpa usaha ya. Jadi misalkan nih dia pengen hubungan ini langgeng tapi nggak mau berusaha kayak gitu loh ya. Terus itu misalkan dia pengen apa ya, pengen banget, kalau ini pentacles berarti materi, berarti aku lihat di sini dia pengen banget punya barang-barang yang mewah kayak gitu ya. Ya dia pengen tapi dia nggak mau kerja kayak gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat memang dia ini terlalu banyak mengkonsumsi barang-barang mewah atau memanjakan barang-barang yang dia miliki ya, barang-barang mewah yang dia miliki, tapi dia juga menumpuk hutang, sehingga suatu saat dia itu karena dia nggak mau bekerja keras ya, dia cari pasangan yang kerja ya, pasangan yang kaya raya agar bisa membayar hutang dia gitu, membayar tagihan dia. Sehingga ada sikap ketidakjujuran dari dia atau akhirnya dia bermuka dua ya dalam hubungan ini. Dan mungkin ini yang membuat kamu merasa kewalahan sama dia ya, menjalani hubungan yang apa ya, alih-alih mengatakan cinta padahal sebenarnya ada niatan di dalamnya gitu. Jadi mungkin dulu seperti itu ya, tapi sekarang kalau aku lihat dia kayak didorong oleh semesta untuk untuk kembali ke hal-hal yang lebih benar dan lebih penting untuk membangun hubungan kalian
yang karena kalian berdua terlalu sibuk dengan urusan duniawi ya, dengan atau hal-hal yang dangkal gitu. Nah, mungkin kalian di sini disuruh untuk apa ya, mencari pasangan atau mencari alasan yang lebih baik gitu loh, agar kalian tidak ditipu terus oleh pasangan karena uang atau jabatan ya, bukan karena mereka benar-benar tertarik gitu. Jadi mereka atau dia ini ya memang hanya tertarik dengan materi gitu, dengan materi. Jadi dia harus didorong untuk melangkah ke jalan yang lebih benar. Dan kamu pun harus, makanya di sini ada perasaan kayak memilih untuk meninggalkan ya, karena ini situasinya dia hanya apa ya, memanfaatkan materimu saja kayak gitu. Jadi makanya di sini kalian dipisahkan. Dia harus berubah dulu kalau misalkan dia mau bersama kamu gitu. Dia nggak boleh lagi memanfaatkan kebaikan hatimu kayak gitu ya. Makanya di sini kamu dengan dia dipisahkan seperti itu. Oke, apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Ada time. Dia takut saat ini tuh dia sudah terlambat untuk mengambil suatu action, mengambil suatu tindakan. Karena sekarang kelihatannya kamu memang sudah masa bodoh. Kelihatannya kamu sudah tidak peduli dengan dia atau tidak mengharapkan lagi hubungan ini atau mengharapkan dia lagi, seperti itu ya. Dia merasa kayak sudah terlambat gitu. Ya, jadi kalau aku lihat memang saat ini mungkin dia sedang mencoba untuk berubah secara finansial. Dia sedang memperjuangkan finansial dia. Tapi dalam proses perjuangan finansial ini kan nggak sebentar ya. Jadi ketika sedang lagi fokusnya dengan finansial dia, kamu sekarang berbeda sikapnya gitu. Nah, merasa saat ini tuh dia kayak udah terlambat gitu loh untuk mengambil satu tindakan ke kamu. Dan aku lihat di sini ada timbal balik ya. Dia ingin mendapat kesetaraan dalam memberi dan menerima. Jadi kalau aku lihat kan selama ini dia selalu memanfaatkan kebaikan hatimu dengan materimu ya, sehingga sekarang itu dia udah sadar gitu bahwa dalam satu hubungan itu harus ada take and give yang setara. Jadi dia itu juga pengen memberi kamu, karena selama ini kamu selalu memberi dia. Dia ada rasa nggak enak gitu ya, karena memanfaatkan kebaikan materimu kayak gitu. Jadi sekarang dia ingin berubah, dia ingin memberikan timbal balik yang setara dengan kamu. Juga dia sadar karena selama ini dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Akhirnya gara-gara pihak ketiga ini hubungan kalian terhalang ya, untuk bisa bersama, untuk bisa intens, untuk bisa langgeng kayak gitu. Dan kenapa saat ini dia melarikan diri dari kamu? Aku lihat karena keadaan dia menjadi sulit saat ini. Ya, dia pergi dari kamu karena memang keadaannya menurut dia semakin sulit. Ya, entah memang dari materi dia semakin sulit, atau hubungan dia bersama kamu jadi semakin sulit, atau dari kedua itu pun jadi sulit semua. Jadi makanya di sini dia melarikan diri dari kamu. Dan saat ini dia kayak merasa ditelantarkan atau menelantarkan diri ya, karena dia tak sadar, dia tahu bahwa dia telah gagal memberikan apa yang kamu butuhkan, justru malah memberikan beban sama kamu. Dia merasa tidak layak ya, karena selama ini setelah dilihat-lihat ternyata kamu lebih baik daripada dia ya. Dulu kan dia kayak meremehkan kamu, dulu dia menganggap kamu hanya mesin uang dia gitu ya. Mungkin dia melihat kamu orang yang lemah, orang yang bisa dikontrol, orang yang bisa diporotin ya. Sekarang dia melihat bahwa kamu lebih baik ternyata hidupnya dari dia, mungkin secara materi, karir kamu lebih baik ternyata dari dia. Jadi dia nggak bisa meremehkan kamu lagi saat ini. Dan rasa bersalahnya aku lihat di sini besar banget sama kamu. Makanya di sini kayak menyadarkan dia bahwa ternyata kalau dibilang kayak dibuat grafik tuh dia di bawah kamu kayak gitu loh. Nah, itu yang membuat dia merasa kayak minder, merasa kayak apa ya, harga diri dia jatuh gitulah ya di mata kamu kayak gitu, karena dia merasa bahwa dia itu ada di bawah kamu kayak gitu. Ternyata sekarang dia lihat kamu itu lebih baik kehidupannya daripada dia gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo.
Oke, ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, berbijak ya. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.